Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Biokimia Pangan. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang siklus urea. Yang beranggotakan yang pertama Berliana Indri Pramudita, Fajareta Lantiasuri, Sinta Adriani, Silvi Melina Febiola, dan Paradita Nur Aini. Apa sih siklus urea itu? Siklus urea adalah siklus reaksi biokimia yang menghasilkan urea NH2, 2CO dari amonia NH3. Siklus urea mengubah amonia yang sangat beracun menjadi urea untuk diekskresikan. Siklus urea terjadi terutama di hati dan pada tingkat lebih rendah di ginjal. Kira-kira apa sih fungsi dari siklus urea itu? Siklus urea sangat berperan penting karena jika nitrogen atau amonia tidak dihilangkan, akan sangat merugikan bagi makhluk hidup. Pada spesies termasuk burung dan sebagian besar serangga, amonia diubah menjadi asam urat atau garam yang dikeluarkan dalam bentuk padat. Selanjutnya, siklus urea mengolah karbon dioksida limbah asam dengan menggabungkannya dengan amonia dasar dan membantu mempertahankan pH netral. Tahapan pada siklus urea dimulai dari substrat karbon dioksida atau CO2 plus NH3 atau amonia. Dengan peran enzim karbomil fosfat sintetase, amonia bereaksi dengan karbon dioksida menghasilkan karbomil fosfat. Pada reaksi ini diperlukan perubahan energi dari 2 ATP plus 2 H2O menjadi 2 ADP plus Pi. Karbomil fosfat dari hasil reaksi yang pertama bereaksi dengan ornitin. Pada reaksi kedua menghasilkan citrulline dan Pi, ortofosfat atau fosfat anorganik. Pada reaksi yang kedua ini dibantu oleh enzim ornitin transkarbamilase. Pada reaksi yang ketiga, citrulline plus asam aspartat bereaksi dibantu dengan enzim argininosuksinat sintase, menghasilkan asam argininosuksinat. Nah, pada reaksi yang ketiga ini diperlukan perubahan energi dari ATP menjadi AMP plus PPI. Pada reaksi yang ketiga ini terjadi di sitosol hati. Hasil dari reaksi yang ketiga yaitu asam argininosuksinat bereaksi dengan dibantu oleh enzim argininosuksinase menghasilkan asam fumarat dan arginin. Asam fumarat dapat dibentuk dengan dikonversi menjadi oksaloaksetat melalui enzim fumarase dan melat dehidrogenase dan kemudian ditransminasi untuk membentuk kembali asam aspartat. Dengan peran enzim orginase, penambahan H2O terhadap arginin akan menghasilkan ornitin dan urea. Hasil ini melengkapi siklus urea dengan meregenerasi ornitin substrat untuk membentuk reaksi yang kedua. Nah, pada siklus urea ini dihasilkan produk akhir yaitu urea dari hasil reaksi yang kelima yaitu yang terakhir plus 2 ADP yang dihasilkan dari reaksi yang pertama plus AMP yang dihasilkan dari reaksi yang ketiga dan plus 2 PI. PI yang pertama dihasilkan dari reaksi yang pertama sedangkan PI yang kedua dihasilkan dari reaksi yang kedua dan PPI yang dihasilkan dari reaksi yang ketiga. Berikut merupakan tabel yang berisi langkah-langkah, reaktan, produk, dan enzim yang berperan untuk katalisis serta lokasi terjadinya reaksi. Yang pertama, NH3 plus HCO3 plus 2 ATP itu menghasilkan karbonil fosfat plus 2 ADP plus Pi. Reaksi tersebut dikatalisis oleh enzim CPS1 atau enzim karbomil fosfat sintetase 1. Reaksi tersebut terjadi di mitokondria. Reaksi yang kedua yaitu reaktan dari karbomil fosfat plus ornitin
menghasilkan produk citrulline plus PI dibantu oleh enzim OTC atau enzim ornitin transkarbomilase. Reaksi tersebut terjadi di mitokondria. Langkah yang ketiga yaitu reaktan citrulline plus asam aspartat plus ATP menghasilkan produk argininosuksinat plus AMP plus PPI dibantu dengan enzim ASS atau enzim argininosusinat sintetase terjadi di sitoplasma. Langkah yang keempat yaitu argininosusinat menghasilkan produk ARG plus fumarat dibantu oleh enzim ASL atau enzim argininosusinat liase terjadi di sitoplasma. Langkah yang kelima yaitu ARG atau argininosusinat plus H2O menghasilkan ornitin plus urea dibantu oleh enzim ARG1 atau enzim arginase 1. Reaksi tersebut terjadi di sitoplasma. Gangguan dalam siklus urea. Yang pertama, hiperamonemia. Ginjal berperan dalam produksi dan ekskresi amonia, terutama dipengaruhi oleh keseimbangan asam basa tubuh. Ginjal memproduksi amonia melalui enzim glutaminase yang merubah glutamin menjadi glutamat, bikarbonat, dan amonia. Amonia yang berasal dari ginjal akan dikeluarkan melalui urin dalam bentuk amonium atau NH4+, dan urea, ataupun diserap kembali ke dalam tubuh yang dipengaruhi oleh pH tubuh. Dalam kondisi asidosis, ginjal akan mengeluarkan amonium dan urea melalui urin, sedangkan dalam kondisi alkalosis, penurunan laju filtrasi glomerulus dan penurunan perfusi perifer ginjal akan menahan ion amonium dalam tubuh sehingga menyebabkan hiperamonemia. Cukup sekian pemaparan materi tentang siklus urea dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.